Karena kami hari ini akan membahas sesuatu hal yang penting untuk dibahas, yaitu adalah Brian Siawarta. Kalau ngomongin progresivitas dengan orang-orang yang tidak progresif, ini agak susah ya. ini tidak akan menghasilkan pemikiran yang progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Brian Siawarta membuat gempar dunia perkristenan Indonesia. Dengan ajaran Kristen progresifnya, ini membuat semua orang terpukau, semua orang terkejut. Belum lagi, banyak orang-orang Kristen di luar sana, umat Kristen awam, yang mulai berpikir, betul juga. Kenapa Kristen selama ini tidak bisa bersatu dengan akal? Mengapa Kristen tidak bisa bersatu dengan sains? Sementara Islam itu selalu menggambarkan bahwa ada harmoni, ada kecocokan antara sains dan Islam. Bahkan banyak sekali hasil-hasil sains yang membuat penemunya, ilmuwannya, memutuskan menjadi mualaf. Karena dia melihat, dia takjub akan kebesaran Quran. Bagaimana mungkin firman Tuhan yang disampaikan beribu-ribu tahun yang lalu itu bisa dengan presisi menyatakan apa itu dunia ini. Tentu saja kekristenan harus kembali berubah seiring dengan zaman agar tidak ketinggalan, agar tidak kalah oleh waktu, agar tidak ditinggalkan oleh jemaatnya. Kita tahu Kristen progresif mencoba menjawab semua tantangan itu dan juga mulai mengajak orang menggunakan akal. Mulai mengajak orang Kristen untuk tidak hanya terima doktrin, tapi kritis. Karena selama ini banyak orang memutuskan ateis karena dia melihat agama Kristen nggak sesuai dengan akal. Itulah mengapa kita bisa melihat di Barat, Eropa, Amerika, orang-orang mulai meninggalkan kekristenan dan menjadi ateis. Bahkan Jerman yang menjadi pusatnya gereja reform, itu sekarang 50% penduduknya ateis. Bayangkan teman-teman, kok bisa gitu? Itulah kenapa menurut teman-teman dari progresif, sudah saatnya Kristen berubah. Sudah saatnya terjadi reformasi sekali lagi. Sama seperti yang dilakukan Martin Luther dulu, melakukan reformasi besar-besaran kepada kekristenan, itulah yang coba dilakukan oleh Kristen progresif. Tetapi tentu saja hal ini ditentang oleh banyak orang. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kontra, kebencian, terutama dari Kristen konservatif. Dan kita bisa melihat Brian ini dimaki habis-habisan teman-teman. Bahkan di gereja, Pendeta Mel Atok memutarkan video Pendeta Brian dan mengatakan Brian sesat, Brian nggak ngerti Alkitab,
Brian ini adalah guru palsu dan sebagainya. Hampir rata-rata pendeta menyampaikan bahwa mereka sangat marah. Mereka tidak setuju dengan Brian. Kan begitu. Jadi ini pendahuluan. Bagi yang belum tahu, silakan cek konten-konten kita sebelumnya, agar kalian lebih mengerti, agar kalian lebih tahu apa itu Kristen progresif. Apa itu ya? Oke, terus kita lanjut. Tentu saja banyak nih penonton-penonton yang ngikut channel saya bertanda tanya, bagaimana dengan pendeta Andre Tunggal? Biasanya kan dia suka mengomentari semua. Biasa dia suka nyinyirin semua juga gitu. Apakah dia juga mengomentari pendeta Brian? Ya, apakah dia berani? Kan begitu. Di sini saya menjawab bahwa Andre Tunggal selayaknya seorang pendeta yang tentu saja merasa terganggu, itu mereaksi, merespon, ngamuk, marah dengan munculnya Kristen progresif. Tetapi Andre Tunggal nggak berani sendiri, teman-teman. Dia nggak mau lagi main tunggal. Karena nanti kalau main tunggal, orang-orang akan bilang, ya sudah, hatuha, one by one, lawan pendeta Brian. Ajak dia diskusi, debat, buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Selama ini, Andre Tunggal kalau ditantang Kodon di Ustadz Kainama, Jesselin, ya Ustadz Ipung, dia bisa pakai alasan, wah nanti saya dipersekusi, nanti saya masuk penjara dan sebagainya. Dia menggunakan jurus playing victim, seakan-akan nggak maulah debat sama Islam, bahaya, kan begitu. Kalau ini Kristen, bagaimana? Kan nggak bisa ngeles nanti dia. Kalau nanti para penonton, oh sama Islam nggak berani, ya udah sama Brian Siawarta. Masa Anda nggak berani sama dia, sama-sama Kristen, sama-sama minoritas, apalagi alasan Anda, kan begitu. Jadi ini si Andre Tunggal pintar. Kalau nanti dia ditanya seperti itu, gawat, bahaya nih. Saya nggak berani gitu kan. Dia nggak berani debat sama Brian, nggak berani teman-teman. Jadi cara satu-satunya, ya udahlah, dia melawan Brian dengan squad, bawa pasukan teman-teman. Jadi ini bukan lagi Andre Tunggal, jadi Andre Squad, ya. Jadi Andre Squad dia sekarang. Dia ngajak teman-temannya untuk sama-sama nih menggibah, untuk sama-sama menjelekkan pendeta Brian Siawarta. Jadi kalau ditantang sama penonton debat, oke, saya debat, tapi saya bawa pasukan. Karena waktu kami bahas dia, kami rame-rame, bukan sendirian. Sehingga minimal ada backing lah dia, ada teman. Nanti dia tinggal sorong-sorong temannya untuk maju. Kan seperti itu. Jadi dia bawa teman-teman, di sini ada 3 orang temannya, Rivaldo, Manuel, dan satu lagi Pastor Andreas Ferianto. Jadi ada 2 pastor, ada 2 evangelis. Lumayan ya skuadnya. Jadi lumayan lah untuk lawan Brian ya, rame-rame. Oke, bagaimana lucunya pendeta Andre Tunggal beserta skuadnya, jangan Andre Tunggal, sorry. Pendeta squad, Andre Squad. Ya, bagaimana pendeta Andre Squad menghadapi Brian? Kita saksikan dulu video ini. Membahas sesuatu hal yang penting untuk dibahas, yaitu adalah Brian Siawarta. Langsung aja kita ngomong, ya kan? Kenapa dia? Gue fans. Gue suka diomongin sama dia tuh. Halo. Gue suka tuh kalau kayak ngomong-ngomong sama dia gitu, yang fotonya agak close up. Kan dia kalau ngomong suka merem tau. Iya, gini. Ya, jadi menurut saya Alkitab itu Mas, oh ya, menurut saya Alkitab itu Astaga. Itu kita hari ini membahas spesifik sekali tentang Brian Siawarta. statement dia sebetulnya. Ya, Bukan dia, kita nggak punya masalah sama dia. Kalau Andre Tunggal katanya punya. Mungkin, Iya. saya nggak tahu ya. Saya nggak punya apa, nggak tahu. Baru nggak tahu masalahnya apa. Emang apa sih masalahnya? Bikin isu. Udah musuh lu juga udah banyak, nambah 1 mah gak berasa. Apalagi dari kaum yang sama. Iya. Kristen dong kata dia gak ada apa-apa. Iya. Jadi kita spesifik sekali membahas yang namanya adalah Kristen progresif. Jadi Ya. kalau misalnya kita tahu dan dengar kata-kata progresif, tapi sekarang tambahin dengan Kristen di depannya. Kalau misalkan di sini, lagi-lagi gue ngulangin lagi progresif. Tadi sih kalau gue udah paham, kalau gue udah paham, mungkin netizen gak paham. Gue mesti ngulangin lagi kayak tolol gue mesti ngulangin lagi. Progresif di sini artinya adalah arah kemajuan atau berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang ya. Ya, gue harus ulangin lagi. Ini dari produser kita gerejanya di mana? Coba ulang.
Enggak, itu progresif artinya. Iya. Tapi kalau kita tentang Kristen, itu definisinya mungkin bisa berubah. Nah, itu yang bisa jelasin adalah orang-orang di depan-depan saya ini, 2 orang ini mungkin ya. Gimana coba? Tadi kan kita dengerin versi dia. Versi dia juga. Iya, coba dilihat. Karena podcast kita tuh juga progresif loh, Pak. Iya. Tergantung sama bintang tamunya kan. Benar. Karena kita pura-pura setuju sama pendeta-pendeta yang kita ajak podcast kan. Nah, karena Seperti seperti siapa? Enggak tahu. enggak tahu. Oh, iya. Tapi gimana kalau dari country dulu lah, country tunggal kan gue tadi udah ngerti. Ya udah sama. Iya, tapi orang belum nonton. Orang mesti denger dulu nih. Coba, Andre. Kalau menurut gua progresif sendiri itu satu paham yang mungkin dari bahasanya kan keren ya. Wah, progresif nih. Istilahnya lebih Ada progres. Iya, terkini, termaju, terpercaya dan lain-lain. Agresif. Iya, dan agresif. Agresif, progres dan sip. Iya. Tapi dalam konteks kekristenan sendiri, kalau buat gue ya, istilahnya kalau progresif sendiri itu, ya kalau istilahnya sampai mengubah sebuah konsep yang sebenarnya kebenaran lalu dipertanyakan. Karena orang progresif kan salah satu ciri-cirinya semangat ini ya, maksud gue ya. Salah satu cirinya adalah questioning many things. Gitu. Questioning many things, segala sesuatu dipertanyakan ya. Gitu kan, semangatnya kan begitu, segala sesuatu dipertanyakan apakah ini sudah tepat atau belum, ini sudah tepat atau belum, sudah tepat atau belum, atau bahkan berani muncul dengan teori baru gitu istilahnya, atau berani muncul dengan hal-hal yang lebih baru, lebih terkini dan lain-lain gitu. Jadinya kalau di dalam konteks kita belajar kekristenan, progresif yang kalau gua memandangnya, Kristen progresif ada benernya. Maksudnya ada benernya gimana? Bukan berarti gua mengiyakan pendapat yang beredar sekarang tentang progresif. Maksudnya adalah gua progresif yang gua pahami, yang bener tuh. Misal kita membahas tentang satu hal di Alkitab di permukaannya misalkan seperti ini, kita nggak ngerti, kita gali, kita pertanyakan, sangat boleh kita pertanyakan. Tapi akan disingkapkan lebih dalam lagi gitu maksudnya. Apakah statement yang ini dinongok lebih dalam, kita lihat berbagai hal, justru akan menguak semua kebenaran itu sendiri. Bukan menimbulkan teori yang baru-baru lagi gitu. Berarti kan gini, kok dulu di Alkitab yang nulis nabi-nabi, ya kan? Ceritanya nih, messenger of God, ya kan? Nah, apakah orang-orang biasa kayak Brian Siawarta ini boleh jadi orang yang menafsirkan dengan kalimat yang based dengan on menurut experience. aku, Ya, gitu. menurut aku, kepercayaan Gua aku. ini kalau lu berdua bilang boleh, besok gua akan jadi pendeta. Gue suka nih, gue Atau suka. dengan kalimat yang aku percaya. Besok gua akan jadi preacher. Gua ganti profil nama gua pendeta PDT. Ya, Bukan detektif Aldo. Bukan lagi. detektif lagi, kok pendeta Aldo. Kan Gua suka. harus ada di depannya, mesti ada ini yang aku percaya sih, yang Ini aku percaya sebagai pendeta progresif. Kalian ini harusnya ya karena memang kadang seksi. Oh iya, Progresif. Karena kan based on experience ya. Iya, based on experience, ideal juga. Oh iya, Sama-sama bisa benar-benar. kerja. Benar-benar. Oke, mari kita kembalikan semuanya pada alur yang semestinya ya. Ini Iya. kayaknya sudah chaos ini. Iya, iya, Terlalu iya. progresif ini. Terlalu Iya, progresif. iya, Terlalu iya. progresif. Oh, jadi Anda tidak suka kan progresifan Nggak ini? suka. Nggak suka ya? Oh. Gue masih ingat banget dulu gue. Oh, gue kira lu ingat banget yang tadi. Ternyata dulu ya. Jadi gue waktu masih di dalam pelayanan awal-awal dan ada teman yang bilang sesama ini juga lulusan teologi juga. Dia bilang, gila lu nih orangnya progresif banget gitu kan? Iya. Karena gue berada dalam satu semangat untuk Apa udah Javu nih saya? Nah, bisa udah kayaknya udah. Tapi nggak apa-apa, mungkin yang nonton belum dengar. belum mendengar mereka semua ya. Kita belum dengar. Jadi gue adalah orang yang mengembrace atau gue adalah orang yang menerima yang namanya sebuah progresivitas. Karena gue percaya bahwa progresivitas itu sendiri baik sebenarnya. Ini kita belum ngomongin Kristen progresif ya, Iya. kita ngomongin progresif dulu. Progresifnya itself ya. Yes, jadi gue itu melihat bahwa sebenarnya misalnya kembali kepada semangat Yesus. Yesus sendiri adalah seorang pribadi yang progresif. Seorang yang pada zamannya itu sangat berbeda. Sangat tampil sebagai seorang yang mengajarkan sesuatu yang berbeda pada tradisi-tradisi hari itu. Ya, kita sering ketemu bahwa Yesus berjumpa dengan konservatisme pada waktu momen itu, di mana konservatisme itu memberangus yang berbeda dari mereka. Memberangus ya. Berarti mereka meniadakan orang-orang yang berbeda dari mereka dan memaksa orang lain harus mengikuti mereka. Semangat itu yang Yesus lawan. Oke? Yang Yesus lawan ketika orang-orang bilang bahwa kenapa kamu dan murid-muridmu tidak cuci tangan sebelum makan misalnya. Lalu kemudian mereka mempertanyakan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat misalnya. Nah, kita melihat bahwa semangat dari Tuhan Yesus itu sendiri, dia melakukannya karena bukan berdasarkan tradisi manusia, tapi dia melakukannya berdasarkan apa yang menjadi basis core dari Taurat itu sendiri. Apa sih Taurat? Taurat itu kan sebenarnya bukan 10 hukum. Ya kan? Ya selama ini kita paham kan Taurat 10 hukum ya. Ya. Taurat itu kalau kita baca Keluaran pasal 20, dimulai dengan akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi itu Taurat dimulai dengan satu deklarasi bahwa aku tuh Tuhanmu dan engkau umatku. It means you have to become my people yang punya conduct special as my people. Yang different dari people yang lain. Di mana masyarakat yang lain mereka hidup dalam percabulan, perjinahan, kamu enggak. Gitu. Jadi ada sebuah value utama di mana bangsa yang lain misalnya ada dalam yang namanya revenge, balas dendam,
Kamu ketidakadilan sosial, kamu ada dalam keadilan sosial. Yesus kembali kepada core atau message utama dari isi hati Tuhan gitu loh. Yakni belas kasihan, keadilan, kebenaran itu. Nah, jadi pada zamannya Yesus dianggap progresif. Ya, berarti sekarang si Brian ini berarti punya semangat seperti Yesus, tapi tidak mempunyai value yang seperti itu dong. Kalau kayak gitu. Oh, lo kaget tuh wajah lu seperti itu kenapa? Loh, itu value dia. Lu Berarti value dia kan? ngomong-ngomongin dia? Dia bisa aja dia nabi yang baru loh. Sebentar. Jangan ambil kesimpulan terlalu dini. Sebenarnya kan gini, kita tuh mesti lihat ini bersabar. Maklum ya, ini take kedua ya saudara-saudara ya. Udah beda, udah tajam Karena pertanyaan take ini. kedua ini udah langsung pada nggak sabar ini ya. Iya. Karena tadi ada sedikit korup ya. Jadi kita ulang lagi. Jadi maksudnya gini, pada semangat progresif itu sendiri itu baik. Dan menurut gua, Iya, iya. kekristenan itu harusnya punya semangat yang sama. Betul. Kita harus terbuka terhadap apa? Perubahan-perubahan yang terjadi. Challenge terhadap iman kita. Iya. Tetapi seterbukanya kita, jangan lari keluar kemana-mana harusnya gitu loh. Karena Yesus pun ketika dia being progresif, dia progresif pada jalurnya Bapa loh. Iya. Dia tidak progresif sesuka-suka dia keluar dari kehendak Bapa. Iya, Nah, iya. progresif itu sendiri sebenarnya dalam kekristenan haruslah menjadi sebuah semangat untuk saya terbuka terhadap pertanyaan, terbuka terhadap perubahan, tapi saya harus berakar pada kebenaran. Sedap. Gitu. Jadi Jadi cara gue mengkonfirmasi bahwa Yesus itu sesuai dengan kata-katanya Bapa tuh tertulis di mana kok? paling gampangnya di Getsemani. Iya. Ketika Yesus Berdoa. mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu, Iya. itu paling gampang. Tapi ini maksudnya kalau nanya pertanyaan kayak gini, jawabnya cepet ya. Iya nggak merem dulu. Astaga. Oke, itu Paling gampang inside jokes ya. di Gets money gitu. Jawabnya keren dulu. Jadi Yesus kan datang untuk menggenapkan kehendak Bapa. Ah, Yang itu semangat utamanya. Nah, jadi kalau kita balik kepada progresif itu sendiri, semangat progresif once again adalah baik. Tapi progresif itu menjadi sesuatu yang uncontrolled karena pada dasarnya setiap orang bisa seprogresif seenak udah dia. Karena kan nggak ada batasannya kok untuk Iya, progres. Itu masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Which means kita lagi nggak ngomongin orang ya, tapi kita ngomong pada orang yang akhirnya terjebak. Karena gue dulu sempat ada satu masa gue hampir mau melabelkan diri gue kepada semangat progresif, Kristen progresif ini. Kayak gitu. Sehingga pada akhirnya gue langsung pikir-pikir juga, kayaknya kalau gue langsung melabel diri gue sebagai seorang Kristen progresif, di mana Kristen progresif itu sendiri, pada definisi yang sudah menyimpang, dia jadi keluar bahkan mempertanyakan ajaran-ajaran dasar kekristenan. Mempertanyakan kembali bahkan merekonstruksi ulang tentang berarti Yesus itu manusia biasa, Yesus Iya. itu cuma orang nabi doang. Iya. Lalu Alkitab itu bukan kebenaran dan sebagainya. Lah kalau udah kayak begitu, menurut gua lu nggak bisa lagi sebut diri Kristen kayaknya. Kalau misalnya udah lari ke sana. Dan kalau misalnya lu progresif, seprogresif yang lu mau, sesubjektif yang lu mau, pada akhirnya lu sudah uncontrol dan lu sendiri menyalahi prinsip progresif lu juga. Sendiri, ya. Kayak gitu. Ketika apa? Ketika lu benar-benar lu harusnya mempertanyakan kenapa gue mesti keluar pagar? Iya. Gitu. Gue mau keluar pagar, tapi kenapa gue mesti keluar pagar ya? Gitu. Harusnya gue nggak usah keluar pagar. Nanti kalau udah di dalam pagar, ya udah gue mesti keluar pagar lagi, bolak-balik lagi, gitu kan? Ya menurut gue pada akhirnya mungkin seperti tadi gue cerita, ada masa di mana gue akhirnya mau mencoba menggeser hidup gue atau diri gue kepada garis progresif, tapi gue pikir-pikir ada satu semangat yang kita mungkin harus akui. Kalau pada kasus gue nggak tahu pada orang lain, ada satu semangat seperti merasa kayak muak dengan Perpuluhan. Kenapa 80-an, Mas? Nggak tahu kan Andre Tunggal. muak dengan kesombongan rohani, agamawi, konservatisme yang yang Berlebihan, mengekang, ya. yang berlebihan. Itu yang tadi ya, maksudnya semangat kayak kita lihat pada zaman Yesus, orang-orang Farisi yang memberangus orang lain yang tidak melakukan apa yang mereka mau atau idealisme mereka. Ada satu rasa muak, tapi kemuakan itu tidak diselesaikan. Dan akhirnya kita membalas kemuakan itu dengan kemudian memberangus konservatisme. Pada akhirnya ini bukan problem progresif, ini adalah problem apa? Ini. Problem sakit hati sebenarnya. Pribadi ya. Dan ingin semangat pembuktian diri. Yang gue rasa akhirnya enggak deh, gue arogan. Kalau gue menjadi progresif, seharusnya semangat progresif itu memberikan ruang bagi konservatif juga untuk bersuara dong. Iya. Dan ketika mereka bersuara, gue juga mesti hargai dong. Dan gue juga mesti dengan rendah hati bahwa bisa jadi apa yang gue pahami juga. Iya. Gitu. Berarti progresif bisa jadi salah satunya adalah mengubah tatanan ibadah yang tadinya ada sesi persembahan jadi tidak ada. Karena banyak orang yang tidak suka sama itu. Berarti lu progresif kok. Iya, tapi kan nggak selalu buruk kan progresif itu. Bisa jadi kan based on experience juga kan. Tapi kan dia nggak punya gereja, kenapa dia harus progresif? Udah nggak ada ya. Orang-orang yang melabel dirinya adalah progresif dan sekarang adalah Kristen progresif. Menurut saya adalah orang-orang yang memang menggunakan experience-nya buat jadi basic dia gitu loh. Iya. Ya kan melalui ini pengalaman gue yang gue percaya ini gitu loh. Oke, gue mesti ngomong dulu bahwa sebenarnya kan podcast kita ini juga salah satu semangatnya adalah kita bukan mau ngomongin orang.
Kita bukan mau ngomongin apa, karena once again setiap orang pada dasarnya pasti ada masa dalam pencarian. Iya. Bisa jadi teman kita ini dalam masa pencarian, ya kan? Dalam masa untuk mencari kebenaran, yang bisa jadi ada masa ketika kita sama halnya kayak manusia, kita manusia ada masa goncang. Iya, Ada masa udah enggak, galau. kalian berdua tuh enggak usah sok-sok baik gitu ya. Enggak usah sok ngebela-ngebelain ada gitu. masa goncang, gempar Ada ya. masa pencarian apa gitu. Sama. Ini lu berdua kayak mirip-mirip. Enggak, tapi kita harus akui lah, memang walaupun dia dalam masa pencarian, dia tuh tidak betul kan. Itu kan yang harus kita akui dan kita garis bawahi kan. Kalau maksud gue lagi dalam masa pencarian, kenapa mengajar? Gue punya cerita yang selalu Sampai marah dia nih. gue punya cerita yang selalu gue bawa. Kalau misalnya kita ngomong experience ya, gue pernah ikut ngomongnya kom bukan sih ya? Apa sih? GBI ya pokoknya GBI Kom 100. Kom 100 gitu lah. Jadi kayak Boleh, semacam nah ini pendalaman Alkitab. Nah, Alkitab di sini ya. Jadi yang ngajar itu gue ingat banget pada hari itu bilang dia itu merasakan mujizat Tuhan. Lewat apa? Jadi ceritanya dia lagi naik motor pada saat itu. Terus dia baru ingat bahwa STNK-nya mati, SIM juga mati. Di depan ada razia. Dia berdoa supaya Tuhan jangan sampai saya ketangkep. Dia nggak ketangkep dan dia bangga tentang hal itu. Sedangkan kita tahu kalau itu sebetulnya hal yang melanggar hukum kan. Dan lo menganggap itu adalah mujizat Tuhan. Enggak lah, kalau buat gue yang progresif, menurut gue Tuhan memahami konteks. Kalau kata Andre, lo harus paham konteks. Mungkin dia mau ngapa, mau ngirim Alkitab, mungkin atau mau apa, lo nggak tahu. Ini lo kok nggak ngerti konteks, nggak tahu konteks mengajarin. Konteksnya adalah ada hukum yang mengatur itu, tapi dia melanggar dan dia mengatakan Tuhan menolong dia, Do. Itu permasalahannya. Ya, Dia Tuhan bilang ini, bukan menolong. uang saya tinggal 50.000 di dompet pada saat itu. Kalau misalnya saya ketangkap itu udah habis uang saya, tapi Tuhan menolong saya. Coba lu bayangin kalau mungkin dia nggak punya duit buat perpanjang STNK, nggak punya duit buat bikin SIM, nggak punya duit buat beli helm. Berarti lu membenarkan melanggaran hukum dong kalau kayak gitu. Panjang kita konteksnya kalau Kita harus gitu. paham konteks makanya. Terus ini tadi ngomong sama orang-orang progresif begini nih, terlalu aduh. progresif. Tapi maksud gua adalah kan gue juga Cina, gue tatoan. iya Iya juga. juga progresif. Lu kurang berem aja, kurang berem. Berem. Jadi well, Tapi maksud gua adalah Boleh balik nggak lagi rekaman tadi dibalikin? poin gua adalah Dibalikin aja. orang-orang yang punya apa namanya pengalaman kayak gini bisa mengatasnamakan Tuhan gitu loh. Dengan Tuhan menolong gua dengan hal-hal kayak gini gitu loh. Dan itu bisa dibilang progresif kan? Enggak kok, gua kok Tuhan yang tolong kok segala macam, tapi berdasarkan pengalaman dia yang belum tentu benar. Dan dia nggak balik lagi ke Alkitabnya gitu loh. Bahkan disebutin beberapa poin tentang Alkitab yang bisa dibilang misleading. Kita akan dengerin salah satu klipnya ya. Kita Ini dengerin, misleading. sorry. Maksudnya kita akan dengerin. ini misleading. Iya, kita akan dengerin ulang ya. Oke. Jadi pura-pura ini aja pura-pura Pura-pura kaget ya. kaget. Semua yang dibilang kebenaran. Kita harus pertanyain. Iya. Dan Benar bukan cuma itu, tapi yang berapa dulu? bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Kalau yang tradisional itu kan Alkitab, apa aja yang tertulis di sini Alkitab disembah. Kekristenan progresif, dan ini termasuknya mulai di yang gue percaya ya. Gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible. Artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh bahkan dia bukan cuma kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kita ambil lebih sederhana, kita jabarin ya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Cowok dan cowok. Pernikahan antara Pernikahan kekristenan antara ya. antara pria dan wanita. Satu pria satu wanita, betul? Satu pria satu Kalau wanita. Bukan pernikahan. Berarti salah itu kan? Enggak Selain itu. kan? Selain itu kan? Iya. Kalau dua cowok yang nikah, nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua cewek, Nggak bisa. nggak bisa. Satu cowok dua cewek, Nggak bisa. nggak bisa kan? Iya. Itu kita percaya kan? Iya. Iya kan? Iya. Kita percaya Cukup. semua yang berhubungan dengan itu divorce nggak boleh. Iya. Bahkan ada yang beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce Iya. secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri. Ada kan? Iya. Oke. Kita ambil itu ya. Iya. Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama, Iya. Salomo 1, istrinya nggak ada lagi sama sebenarnya. sekali. Begitu gimana tuh jadinya? Apa sih kita pertanyaan pertama dulu dah. Apakah Alkitab bisa salah? Kalau menurut gue pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harusnya gue balikan. Apakah pertanyaan kita tentang Alkitab bisa salah, ada pertanyaan yang salah? Nah, Gimana? Sorry. apakah pertanyaan lu Ini itu ada inception ini soalnya nih. Apakah pertanyaan kita tentang pertanyaan bahwa Alkitab itu bisa salah adalah pertanyaan yang salah? Nah. Kenapa begitu? Pertanyaannya sebenarnya mungkin salah atau enggak? Mungkin ya. Ya. Gue nggak bilang pertanyaannya pasti salah. Karena menurut gue kita punya sebuah definisi-definisi tertentu tentang apa itu salah, apa itu benar. Oke. Waktu lu bilang Alkitab nggak bisa salah, salahnya apa maksudnya? Ya. Kalau definisi salah itu pada perbedaan seperti yang tadi teman kita ngomong tuh. Di PB, bukan di PB lah, orang Kristen ngajarinnya apa? Ya. Oh, harus menikah cuman satu pasang, tidak ada istri yang lain, Ah. lalu harus hetero gitu kan.
Lalu kemudian itu kenapa di PL bahkan dikatakan Tuhan memberikan Daud istri 8. Menurut gue itu aja udah salah. Ya kan? Teman-teman sudah lihat ya. Jadi Andre Squad ini menggibah dengan mengatakan memang ya ini pengajar sesat yang sudah dinubuatkan. Pengajar sesat yang dinubuatkan. Padahal kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pendeta Brian itu bukan demi kepentingan dia saja, tetapi kepentingan Kristen secara garis besar. Karena kalau tidak dilakukan reformasi sekali lagi, kekristenan akan ditinggal. Ya, kekristenan sudah mulai ditinggal begitu besar di luar, cuman ya Indonesia masih bisa lah. Afrika masih bisa. Kenapa? Karena di sini, di Indonesia dan Afrika, orang masih percaya. Masih percaya cerita-cerita berjumpa Tuhan, datang dengan kaki kotor dan sebagainya. Ada kesembuhan dan sebagainya. Masih laku, teman-teman. Masih laku. Sedangkan di dunia barat itu sudah nggak laku, teman-teman. Ya, sudah tidak laku. Jadi, mau nggak mau, mereka harus membuat satu formula baru supaya ini laku lagi. Itulah dilakukan reformasi berikutnya. Karena Kristen, menurut Kristen progresif itu harus berubah terus. Nggak boleh stagnan. Karena kalau stagnan dia akan tenggelam, akan hancur, akan nggak laku. Harus ikut perkembangan zaman. Sama seperti yang dilakukan Martin Luther dulu, ya. Jadi buat teman-teman harap dimaklumi lah. Dan di sini saya mau sampaikan ya, bahwa kekristenan Protestan itu sekarang sudah ditinggal. Kalau Katolik udah dari kemarin lah ditinggal. Ya, terus turun, jemaatnya jumlahnya terus turun. Sedangkan Protestan sebagai gereja reformasi itu juga sudah turun. Bahkan gereja sudah mulai kosong. Yang ngomong bukan saya. Kalau saya ngomong mungkin kalian nggak percaya dan kalian paling ngomel-ngomel. Wah, kamu ini ya begini-begini. Ini yang ngomong Bapak Gereja Reform Indonesia. Siapa lagi kalau bukan pendeta Stephen Tong ya. Pak Atong sendiri yang bilang. Gereja Reform itu sudah ditinggalkan. Kekristenan Protestan udah berat. Oke, kita dengarkan. Saya sangat sedih. Tempat Wittenberg, di mana Martin Luther mengatakan reformasi, sekarang kebaktiannya kosong. Saya sangat sedih. Tempat di mana Calvin khotbah siang malam, seluruh kitab suci, kecuali Wahyu, sekarang hampir sedikit orang yang ikut kebaktian. Karena apa? Reformasi dianggap itu peristiwa 500 tahun yang lalu. Tidak ada hubungan dengan sekarang. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Itu pendeta Stephen Tong yang ngomong. Bukan saya. Jadi bagi teman-teman, ya, kalau kalian nggak percaya lagi, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi yang dilakukan oleh Kristen progresif ini adalah menyelamatkan. Menyelamatkan kekristenan. Harusnya kalian dukung. Harusnya kalian dukung. Karena kekristenan sekarang, itu udah nggak bisa, teman-teman. Udah berantem sana, berantem sini, masih bingung sana, masih bingung sini. Itulah kenapa harus muncul satu ajaran yang bisa menyatukan nih. Semua kekristenan yang sekarang terpecah belah. Semua Kristen yang sekarang masih bingung, masih baku hantam sesama. Itulah muncul Kristen progresif. Kalau nggak percaya, kalian nonton video nih. Masih berantem sampai hari ini. Nah, ini video lucu nih ya. Ini video lucu nih. Bagi teman-teman wajib kalian simak nih baik-baik. Elohim itu adalah tertinggi. Kamu boleh cek di Khabat sekalipun, kamu boleh cek di Sefaria sekalipun, yang tertinggi itu selalu Reshit, bukan Elohim. Logikawi, kamu belajarnya kemana? Makanya tadi saya tanya, kamu belajarnya kemana? Kalau saya rabinya udah jelas, saya ada rabinya. Saya belajarnya ke Yesifah. Kamu belajarnya kemana? Wajar saya nanya. Kamu boleh cek di Khabat. Khabat bilang apa? Genesis 1 ayat 1. Subjek yang dituju adalah Reshitnya, Rosnya. Elohim berbicara kata sifat. Makanya dibilang Kret. Kret di sini berbicara tentang pemancaran. Makanya saya tanya sama kamu, coba kamu Pak Wi, dengan hormat saya tanya, siapa gurumu yang mengajar bilangan kamu? Ayat 4 nggak ada di sini. Bilangan 6 ayat 4, yang mananya? Bilangan berapa tadi? Korek kupingmu. Bilangan Iya. 6. Aduh, Ulangan, Tuhan. ulangan ya, ulangan. 6 ayat 14, nengel. Oke. Ulangan 6 ayat 14. Nengel kau.
Coba. Ya, boleh saya ngomong. Ribut. Silakan Pak Wi. Boleh saya ngomong. Silakan. Ya, Bu Maria, kalau Bu Maria teliti itu kejadian 1 itu bicara penciptaan ya. Jadi Elohim yang menciptakan. Nah, Bu Maria nggak bisa membedakan Musa kenapa disebut Elohim. Kita pun disebut Elohim. Malaikat disebut Elohim. Pengertian Elohim kan bisa macam-macam. Pencipta, penguasa, hakim. Nah, Musa disebut Elohim bukan sebagai pencipta dia. Elohim yang sesungguhnya, tapi dia sebagai hakim. Penguasa yang menentukan si Firaun dihukum apa enggak karena dia diberikan kuasa. Pengamahaman begini aja Bu Maria kagak nyampe. Bukan itu kagak mengerti. Aku tahu dia ayat. Tunggu dulu. Aku kasih dia ayat. Satu ayat belum jalan. Yang kamu pakai itu, Aku kasih dia ayat. Dia masih belum percaya. Mar. Sebentar, gedein host sebentar. Kasih dia Pak Wi ayatnya. Nanti barusan Pak Wi sambung. Gedein host. Dia masih belum percaya. Dia bilang Yesus itu bukan Bapa. Resit itu yang tertinggi Pak Wi. Kamu boleh. Nah, makanya nggak ada. Calontong, lagi mabok apa nggak ada yang ngomong Yesus itu bukan Bapak. Aduh, calontong. Calontong itu seperti mama pasar, nyerocos gitu, nggak berhenti. Saya heran sama calontong. Gini Pak Wi, yang pertanyaan saya Pak Wi, ya pertanyaan saya simpel. Kamu belajarnya sama siapa? Kenapa saya tanya begitu? Teman-teman, sebentar Kak Mar. Siapa yang minta gedein tadi? Calontong. Oh enggak. Udah lewat tadi. Sorry to say sama Pak Logikawi. Aku mau ambil makan ya ke bawah. Aku pesen mie. Kalian diskusi paling sekitar 15 menitan ya. Jadi gini ya Pak Wi. Lanjut ya. Saya udah mulai bosan ya sama kamu. Saya udah mulai bosan sama kamu. Makanya tadi saya tanya sama kamu Pak Wi. Allah itu yang kamu bergurunya sama siapa? Kok kamu bilang yang di sini? Bentar, saya bantah kamu dulu ya. Bentar, ini kan ilah-ilah ya. Ini Gats. Bentar dulu Marmar. Padahal yang menjadi Marmar dengar dulu. Allah itu kan resitnya. Makanya saya tanya, kamu bergurunya kemana Pak Wi? Serius, saya mau tanya. Bu Marmar, fokus dulu. Apakah di Kejadian 1 ayat 1 itu Allah itu diciptakan? Betul 100%. Nah, itu aja jawab. Betul diciptakan enggak? Allah diciptakan, bukan menciptakan. Betul. Kamu balik-balik semua bahasa itu. Karena pengetahuanmu kurang ya. Bentar Bang Elang, bentar Bang Elang. Ya, silakan. Kalaulah kita bikin bahasa Inggris. You like banana dengan like you banana, apa bedanya perjemahan? Coba. Cap lontong. Kau tadi sok-sok apa kan kau? Inggris kita sama like you banana, coba. Like you banana tuh siapa yang ngomong like you banana? Ada kata like you banana. Itu kan bahasa Inggris dari terbalik-balik itu. Coba tunjukkan. Dari mana ada istilah like you banana? In beginning Banana Republic ada. Coba. Berarti kamu termasuk yang di Banana Republic. Like you banana nggak ada. Banana Republic ada. Kamu itu tadi Kejadian 1 itu. Biar kita fokus. Tunjukkan dulu ayat 1 tadi. Selama kamu bisa nunjukin memang benar ada kata like you banana, baru aku terjemahkan. Tunjukkan dulu ayat pertama tadi, Marmar. Kenapa takut? In the beginning. Coba kamu baca itu. Coba. In the beginning. Coba tunjukkan dulu ayatnya. Coba kamu baca dulu. In the beginning apa yang dibuatnya? In the beginning apa itu? Apa? Coba. In the beginning apa itu? Nah, bacalah. Create God. Jadi masukmu. Apa create God? Pada mulanya Allah. Pada mulanya ciptaan Allah gitu. Betul enggak? Aku ajarin bacanya. Bisa enggak? Pada mulanya in the beginning ciptaan Allah gitu. Created. Gitu loh bacanya. Coba. Biar aku ajarin kamu. Coba ulangin. Ulangin coba. In the ing. Apa ing situ? In the beginning. Kok tahu bahasa Inggris enggak? Oh, in the beginning. Lalu apa tuh? Sudah itu apa? Coba apa coba? Great, baru pada mulanya. Oh, great, bukan great. Bagaimana in the beginning great? Sudah yang zaman lampau. Aku ajarin lagi kamu dengerin. Banana. Ajari. Gini, like banana, aku ajarin kamu. You in like the beginning. In the beginning. Coba baca. Banana. Coba terjemahkan. Coba in the beginning. Coba. Simple aja. You like banana. Terjemahkan. Ketawa nggak bisa.
Coba baca created. Coba you like banana. Perjemakan Coba kamu dulu, baca Kak. dulu. In the beginning. Aduh. Created. kau dari tadi Jangan bicara great. Bahasa Inggris ternyata. Coba. You Jangan like kamu ngomong banana great. dengan like you banana. Apa bedanya? Coba. Like banana, kau ngomong aja grammarmu susah. You susah like banana banget. itu kau seperti pisang. Hah? Kau seperti pisang? Iya. Astaga Tuhan. Jadi like itu maksudmu hanya suka pengertiannya. Baru tahu you like Like banana. apa bisa dipakai hanya untuk suka? You look like banana baru bener. Tapi kalau Coba kau you like bilang- banana. Coba terjemahkan Bu Marmar. Coba terjemahkan. You like banana. Apakah di situ kau suka pisang atau kemana itu? Itu udah kau artikan. Loh. Dengan like you banana? Like you banana Tuhan, tolonglah aku. Nah, coba. Orang like you Ampunilah ya dia tuh. Kita ambil dulu logikanya lah. Ini soal bahasa Malu-maluin Inggris banget, tadi. kan, grammar Apa bagaimana bedanya susunan you kalimatmu? like banana dengan like you banana? Coba. Astaga. Aku dulu jual pisang, ku bilang sama orang Inggris begini, you like banana, ditampar aku loh bro. Apalagi kamu ngomong sama perempuan. Coba kalau Digebukin aku bilang kamu. gini sama orang Inggris itu, you like banana, ditampar aku terus. Yang nampar kamu cewek kan? Kenapa salah itu? Kenapa Itu salah itu? artinya do you like kuntul? Aduh jangan kasar gitu. Kenapa? Kenapa? Pantas kalau kau ditampar. Ngerti artinya. Coba. Kau mau ngajari kami Artikan bahasa dulu, Inggris you kau like kacau, banana. lebih Bu kacau Marmar, bahasa kau perjemahkan Tirunani, saja. Tirunani kembali ke topik. Marmar Enggak, kembali ke topik. orang ini bahasa Kembali ke Inggris topik sosokan. kejadian 1 ayat 1. Ini Bahasa si Inggris Marmar ini udah saja. pakai kuntul apa lagi nih? Ini Marmar si perbaiki Marmar ini bahasamu. otak Artinya, kotoran. coba tanya Marmar. calontong, bener nggak aku calontong? Ada yang salah Udah narasiku. kembali kejadian 1 ayat 1. Udah jangan meribut yang enggak. Perempuan, on. Sudah. Makanya dia Di mana di situ? ditampar. Dia masih bingung. Dikatakan Dia Marmar. masih bingung sampai hari ini Marmar. kenapa dia ditampar. Dia Di masih situ nggak tahu. Allah diciptakan atau Allah menciptakan? Coba Marmar saya katakan lagi. Kamu artikan aja. Bentar dulu Marmar. Di kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan atau Allah yang diciptakan? Coba jawab dulu. Kamu artikan aja itu. Kamu kan pinter bahasa Inggris. Kamu Coba artikan kau saya tanya sama kamu Allah yang diciptakan Nggak perlu atau saya- Allah menciptakan? Saya Silakan. nggak perlu menjawab. Saya nggak perlu Waduh. menjawab. Itu sudah Saya menjawab. tanya kamu tadi kan bilang Allah diciptakan. Kamu tuh blow on. Aduh kacau dah. Ya udah kamu artikan aja itu. Jadi aturan main bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu beda. Kalau kamu suka pisang, bisa. Kalau kita terjemahkan langsung ke bahasa Inggris, you like banana, ditampar kita. Padahal kita bilang kau suka pisang. Gimana coba kalau diterjemahkan bahasa Inggris? Kau suka pisang. Kayaknya dia masih penasaran kenapa dia ditampar ya. Penasaran aku karena ini bahasa Inggrisnya terbalik-balik. Bahasa Inggris ini pas susunannya. Kau tadi kan Tapi dapat terjemahannya, jawab. Waktu kau sama orang terjemahannya bukan. Inggris, dengar. Dengar dulu bro, Marmar. Kalau bahasa Inggris perjemahkannya jangan langsung perjemahkan step per kata-kata. Kau lihat dulu susunannya. Aku jawab. Saat kamu bilang you like banana, itu berbicara gini artinya. Do you like kuntul? Mana? Lu nggak nangkap Nah, di juga. bahasa yang kita bahas you Itu like banana, kau lari artinya, kemana-mana. astaga, Kau nggak berani. Tuhan. Sok pintar kau. Ih, kok sok pintar? Itu Coba artinya. terjemahkan dulu. Kalau bahasa Indonesia, kau suka pisang, coba terjemahkan bahasa Inggris. Sebelum masanya. Coba kalau, terjemahkan bahasa Inggris. kalau kamu nanya gitu sama orang bule, yang cewek ya pasti kena tampar lah Coba. kamu. Coba kau terjemahkan Makanya kamu dulu ke bahasa nggak Inggris heran dan tanya. kena tampar. Pisang, kalau pikiranmu pisang, kalau pikiranmu pisang itu adalah burungmu, itu pikiranmu. Kotor pikiranmu. Gimana sih? Lah, Coba ya udah, terjemahkan aku dulu. jalan nih, Kau kau. suka pisang? Coba Bu Marmar, bahasa Inggrisnya. Udah lihat ya, bagaimana mereka menggambarkan Tuhan mereka sampai bahas pisang lah. Aduh, masa bahas Tuhan tapi bahas pisang. Kalian bisa bayangkan kalau di gereja, kalian khotbah, dengar pendeta khotbah seperti ini kira-kira gimana? Bagaimana perasaan kalian? Itulah saya bilang ini agama kok jadi kayak main-main gitu. Kehilangan kesuciannya. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar-benar maha segalanya
kalian buat jadi main-mainan. Ini kelewatan, teman-teman. Kita kalau menghadap raja saja itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kalian di hadapan raja tuh ketawa-ketawa kan, olok-olok raja kalian gitu. Nggak boleh, teman-teman. Itu masih manusia, apalagi Tuhan. Kalian lihat di perjanjian lama, orang sembarangan masuk ke kemah maha suci, mati. Coba nggak cuci kaki itu masuk dalam kemah maha suci, tewas kalian dibikin Tuhan. Tiba-tiba ini ke gereja pakai sandal yang mungkin bekas injak kotoran lah atau apalah gitu kan. Belum lagi ada yang baru pulang mabuk, baru pulang dugem pergi ke gereja. Masih setengah mabuk gitu. Menurut kalian pantas nggak? Pantas tidak? Kalian menghadap Tuhan seperti itu? Coba saya tanya. Ini bukan kalian bilang, oh saya kan anaknya, jadi saya spesial. Kalau anak ketemu orang tua, lagi mabuk-mabuk, lagi sembarangan, nggak apa-apa. Jingkrak-jingkrak pun nggak apa-apa gitu. Itu orang lihat, orang tua kalian nggak ada wajah, nggak ada mukanya. Nggak kalian kasih muka. Artinya orang tua kalian gagal mendidik kalian, sehingga punya anak kurang ajar. Begitu juga dengan Tuhan. Artinya Tuhannya gagal mendidik manusia, sehingga manusia seperti itu. Beribadah suka-suka seperti di video awal. Ampun kita lihat ya teman-teman. Ampun jujur. Semoga dengan kita tampilkan konten-konten seperti ini bisa membuka teman-teman punya akal. Harapan saya cuman semoga kalian bisa menggunakan akal. Semoga kalian tahu kebenaran, jangan gampang dibodohi, jangan gampang dikibuli. Jangan, ini udah nggak zamannya main percaya begitu saja. Pertanyakan. Salah nggak apa-apa, tapi belajar. Sama kayak Brian ya, dia udah mulai gunakan akal. Tanya, kenapa Tuhan ciptakan saya? Masa Tuhan menciptakan kita, terus ada orangnya, ada umatnya yang baik, ada ciptaannya yang baik hati, tiba-tiba dimasukin ke neraka hanya karena nggak mau percaya Yesus Tuhan. Adil nggak itu? Terus apa reward dia? Mulai mempertanyakan, apa benar ya ular makan debu tanah? Gitu. Udah mulai pertanyakan, apa benar ya bahwa bulan itu bercahaya? Nggak masuk akal gitu kan? Udah mulai mempertanyakan, bagus gitu. Walaupun mungkin jawabannya masih salah. Tapi minimal Anda sudah mulai mencari. Orang yang mulai mencari itu baru bisa dapat hidayah. Hidayah itu nggak ucuk-ucuk turun gitu aja, teman-teman. Hidayah itu harus diraih. Harus ada keberanian untuk melangkah, meninggalkan zona nyaman kalian. Jadi mualaf nggak gampang. Jadi mualaf nggak gampang. Penuh dengan perjuangan. Mungkin ada orang, ya dia nggak akan ada masalah dengan keluarga, dengan temannya. Karena mungkin lingkungan keluarganya, oke. Tapi mungkin dia akan menemukan bahwa, wah susah ternyata, harus bangun pagi, harus subuh, harus sholat. Akan banyak. Karena mualaf itu benar-benar berubah ya, 180 derajat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, semoga channel ini bisa menghibur. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya.